Nggak bisa kita menetapkan kebijakan pencemaran udara tanpa ada partisipasi. Halo Smart Viewers tahu nggak nih kalau hidup dengan kualitas udara bersih merupakan hak atas lingkungan hidup tiap warga negara, bagian dari hak asasi manusia. Nah, tim Koalisi Advokasi Ibu Kota mendaftarkan gugatan warga negara atau Citizen Lawsuit Polusi Udara Jakarta pada 4 Juli 2019 dan memiliki putusan pada 16 September 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyatakan bahwa pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum. Smart Viewers telah bergabung bersama kami di studio melalui sambungan Zoom, M. Hidala Zuardi atau akrab yang disapa sebagai Mas Elang. Beliau ini dari Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL, dari Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Halo Mas Elang, apa kabar? Halo, baik Kak Anissa, gimana kabarnya? Baik juga baik. Oke, Mas Elang, ini menjadi pertanyaan pertama nih dari kami. Mengapa sih permasalahan ini menjadi penting sampai rela menyediakan waktu lebih dari 2 tahun lamanya, Mas Elang? Oh, tentu sangat penting ya. Pencemaran udara pertama bagian dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan dari pencemaran udara itu tentu banyak hak-hak lain yang juga terlanggar. Pencemaran udara kan berkorelasi dengan berbagai penyakit dan itu juga tentu mencederai hak-hak lain, salah satunya hak atas kesehatan. Terutama untuk kelompok rentan, ibu hamil, balita, dan lansia. Jadi ini merupakan concern yang sangat besar, tidak hanya dari tim saja kan, tapi dari seluruh warga Jakarta. Aku ingat sekali banyak sekali teman-teman aku yang di Twitter memfoto awan, memfoto pencemaran udara yang terjadi di Jakarta. Jadi concern kita semua. Oke deh. Lalu ini kan ada yang namanya tim koalisi advokasi ya, tim koalisi advokasi ibu kota. Nah, Mas Elang boleh tahu nggak sih sebenarnya pada titik atau momen apa tim koalisi ini tuh terbentuk dan sepakat nih untuk menempuh gugatan warga negara, dan juga mengapa harus langkah tersebut nih yang dipilih? Kenapa langkah tersebut? Nah, sebenarnya ada banyak sekali hal dalam undang-undang yang diwajibkan. Salah satu contohnya 1 tahun setelah Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 32 tahun 2009 itu idealnya peraturan perundang-undangan terkait baku mutu ini kan direvisi. Tapi bayangkan dari tahun 99 sampai kemarin 2021 itu belum direvisi, termasuk baku mutu udara ambien. Baku mutu udara ambien itu apa sih? Itu adalah target atau misalnya standar udara yang baik untuk masyarakat kan. Jadi kita masih menggunakan standar yang lama, padahal ilmu pengetahuan sudah berkembang. Dulu PM2,5 mungkin nggak ada yang pernah dengar kan, tapi sekarang dengan berkembangnya ilmu pengetahuan kita mengetahui adanya PM2,5, PM10, kita memahami lebih dalam bagaimana dampak dari pencemaran udara itu. Pertama itu. Kedua, ada juga langkah advokasi sebelumnya kan. Kita melakukan advokasi bertemu dengan pejabat pemerintah dan mendorong perubahan kebijakan di sini. Tapi ada beberapa yang kita rasa kurang terbuka lah. Termasuk akses informasi sekalipun yang paling fundamental itu jadi permasalahan kan. Jadi ya langkah hukum yang diambil adalah melakukan gugatan. Oke deh. Nah, tadi kan Mas Elang sempat ini ya ngomongin soal PM 2.5. Nah, ini apa sih bahayanya bagi kita-kita nih khususnya yang tinggal di ibu kota Jakarta ya, atau mungkin juga sekitarnya? Dampak apa sih terkait dengan bahaya polusi udara ini, Mas Elang? Nah, bahaya polusi udara tentu cukup banyak ya. PM2,5 misalnya kemarin salah satu ahlinya mengkaitkan dia dengan ahli yang diundang ke pengadilan di bawah sumpah menjelaskan bahwa dia berkaitan dengan penyakit kardiovaskular, jantung, bahkan ke pernafasan kan. Dan PM2,5 ini ukurannya sangat kecil dan dia sangat mudah masuk ke dalam tubuh. Jadi ya ini salah satu yang sangat berbahaya dan WHO pun sudah memberikan rekomendasi untuk penetapan baku mutu udara ambien di PM2,5. Namun patut diingat bahwa sebenarnya untuk PM2,5 itu tidak ada batas yang aman.
Jadi Oke. standar rekomendasi WHO itu adalah rekomendasi untuk mengetatkan kan, dan standarnya berapa. Tapi apakah dibilang kalau angkanya sendiri sebenarnya aman nggak sih? Sebenarnya nggak ada penelitian yang bisa bilang bahwa ada standar yang aman. Serendah mungkin lebih baik. Oke. Nah, Mas Elang, berarti terkait dengan, baku mutu udara ini, apakah, Indonesia ya, negara kita ini, dalam hal ini pemerintah, memang tidak memiliki kebijakan ataupun pedoman untuk mengatur baku mutu udara nasional ini, atau justru malah sudah ada tapi, tidak digunakan dengan sebaik mungkin nih kebijakan yang ada? Gimana tuh, Mas Elang? Nah, untuk baku mutu udara itu sebenarnya kita perlu lihat pertama, apakah dia berprogres. Karena dalam hukum Oke. lingkungan kita ada asas progression. Standar itu harusnya dinaikkan dari tahun ke tahun. Teknologi berkembang, kita bisa mengendalikan pencemaran udara lebih baik. Ada Oke. progres di situ. Mhm. Udah berapa puluh tahun, udah belasan tahun dia tidak berubah. Terakhir diubah baru akhirnya setelah digugat kan tahun 2021, walaupun kalau dibilang sesuai dengan standar WHO nggak juga kan. Dan kalau kita lihat di peraturan pemerintah nomor 22 2021, ada kemungkinan pengaturan lebih lanjut dan itu perlu dikawal. Nah, perlu diingat BMUA ini apa ya, dalam bahasa Inggris ini target gitu, sering dibilang sebagai target. Jadi harus ada tindak lanjut kebijakan dan tindakan konkret dari pemerintah untuk mencapai target tersebut. Jadi menetapkan target saja tidak cukup, tapi bagaimana ada kebijakan-kebijakan lebih lanjutnya agar target tersebut tercapai. Ya. Nah, ini yang juga kemudian dituntut dan alhamdulillah dikabulkan oleh Majelis Hakim bahwa perlu ada kebijakan-kebijakan lebih lanjut itu, mulai dari inventarisasi, perencanaan, penetapan wilayah, sampai penetapan implementasi dari perencanaan-perencanaan tersebut. Oke, berarti apakah memang sulit sih mengendalikan pencemaran udara dan kawasan ibu kota, maksud kami di kawasan ibu kota dan sekitarnya ini, melihat tadi yang diceritakan sama Mas Elang kan tidak ada proses update gitu ya dari pemerintah nih terkait kebijakannya. Itu gimana Mas Elang? Apakah sulit? Nah, pencemaran udara ini salah satu yang memiliki kompleksitasnya sendiri. Jadi ditemukan bahwa bahkan sumber emisi dari Suralaya di Banten dan beberapa PLTU di Banten dan di Jawa Barat itu sampai ke Jakarta terbawa angin PM2,5. Satu itu dulu deh. Itu tandanya kan dia tidak mungkin satu provinsi saja kan. Kita melihat wah Jakarta udara tercemar tidak, tapi tidak bisa hanya Jakarta saja. Kedua, kita perlu ada perencanaan yang baik. Sebelum perencanaan yang baik, kita perlu inventarisasi. Jadi bagaimana mengumpulkan data-data untuk sebenarnya kita tahu kita perlu data untuk merencanakan sesuatu. Nah, ini kan perlu kerjasama dari baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar bisa menggodok inventarisasinya, menetapkan wilayahnya, sampai menyusun rencana pengendalian pencemaran udara, sampai kemudian implementasinya. Dan kemudian bagaimana si rencana-rencana ini juga tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan lainnya gitu. Kita lihat sudah di-acknowledge oleh pengadilan, sudah diakui, kita sudah tahu bahwa pembangunan PLTU di sekitar Jakarta itu mempengaruhi udara di Jakarta. Tapi masih ada sampai sekarang pembangunan PLTU baru di Jawa Barat. Ada misalnya rencana pembangunan insenerator. Insenerator itu pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi dia sampah dibakar, diambil energinya untuk pembangkitan listrik. Dan itu di Jakarta loh. Jadi gimana sih? Pertama kan itu kan. Gimana kita merencanakan pengendalian pencemaran udara dan dia memiliki posisi yang kuat dan dianggap sebagai sesuatu yang kuat untuk kemudian mempengaruhi perencanaan-perencanaan lainnya kan. Termasuk tentunya adalah bagaimana melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Itu hal yang sangat penting. Kita menetapkan kebijakan masyarakatnya tidak siap, atau misalnya masyarakatnya tidak tahu akan ada penyusunan kebijakan, potensi konfliknya tentu sangat besar kan. Jadi sangat banyak langkah yang perlu diambil. Penetapan BMUA baru di tahun 2021 langkah yang baik.
walaupun ya bisa diperdebatkan. Ada penyusunan hukum baru misalnya terkait dengan di peraturan pemerintah 2022-2021 dengan berbagai kritiknya ya. Itu aspek perencanaan cukup banyak dirombak. Kewenangan menterinya, kewenangan gubernur, perencanaannya, sampai nanti produknya rencana RPPMU, rencana perlindungan dan pengelolaan mutu udara. Itu cukup banyak dirombak. Tapi sebuah peraturan perlu diimplementasikan. Jadi habis ini masih ada jalan panjang nih kalau seandainya warga Jakarta mau udara yang bersih, dan kita apakah putusan pengadilan cukup? Saya rasa ini adalah putusan pengadilan yang perlu dikawal bersama oleh kita semua untuk berpartisipasi mendorong kebijakan-kebijakan pengendalian pencemaran udara tersebut. Oke, kita tahan dulu nih obrolan soal putusan pengadilannya. Saya tertarik ini untuk bertanya mengenai data inventarisasi nih. Soalnya kita menghimpun nih data dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Itu katanya ya Mas Elang, penyumbang polusi udara terbanyak itu 75% dari transportasi darat. Nah, melihat data ini apakah berarti tanggung jawab dan kelalaian itu sepenuhnya berada di tangan pemerintah nih? Karena kan kita juga mengingat mobilisasi sebagian besar berasal dari warga ibu kota dan sekitarnya juga nih. Gimana tuh Mas Elang? Nah, masyarakat mengeluarkan emisi ya, maksudnya saya bernafas itu mengeluarkan karbon dioksida, jelas kan. Tapi ada kewajiban negara untuk mengelola di situ. Oke. Langkah paling sederhana misalnya adalah melakukan uji emisi. Itu langkah paling sederhana. Kedua adalah bagaimana uji emisi itu menimbulkan dampak hukum sehingga masyarakat ada disinsentif kemudian misalnya untuk menggunakan kendaraan-kendaraan yang pencemarannya tinggi, atau bahkan lebih baik lagi mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum kan. Kendaraan umum jelas paling efisien, tapi kendaraan umum balik lagi itu perlu disiapkan oleh pemerintah. Terus misalnya ada aspek lain terkait dengan pencemaran udara darat adalah tadi ini gimana uji emisi dan gimana uji emisi tersebut menimbulkan hukum. Itu pertama. Kedua misalnya bahan bakar. Bahan bakar itu penetapan standarnya ada dari pemerintah dan itu pengaruhnya signifikan. Kalau kita lihat di Eropa, setiap dia ada standar emisi terbaru, itu dia selalu didahului oleh penetapan standar bahan bakar baru. Kenapa? Karena bahan bakar ini signifikan. Kedua, terhadap pembakaran langsung maupun dia terhadap kualitas kendaraan tersebut. Oke. Nah, standar itu kan juga kita masih cukup tertinggal. Jadi memang itu bagian dari masyarakat. Tentu masyarakat beraktivitas ini. Tapi bagaimana pemerintah mendorong masyarakat agar tindakan yang dilakukan itu jauh lebih ramah lingkungan. Dan kadang-kadang sebagai masyarakat juga, kadang-kadang nggak ada pilihan kan, maksudnya. Bahan bakar nih misalnya. Ya, kita membeli yang ada di pom bensin, dan pom bensin itu ya dia akan menyesuaikan dengan standar pemerintah. Kita akan menggunakan kendaraan umum ketika ya dia menjadi pilihan yang nyaman, yang ekonomis juga kan. Jadi ada kepentingan juga untuk masyarakat mengubah perilaku, tapi ada juga kewajiban pemerintah untuk mendorong masyarakat mengubah perilaku. Itu jadi dua hal yang sangat penting. Oke, berarti Mas Elang ini menurut Aisel atau teman-teman dari koalisi, kesadaran warga terkait bahaya polusi udara sekarang itu apakah sudah cukup baik gitu? Warga saya rasa sadar ya, maksudnya kayak beberapa tahun terakhir aku sering sekali ngeliat publikasi itu. Kadang-kadang aku ngeliat snapgram juga misalnya tentang kualitas udara Jakarta. Nah, gimana sih meningkatkan masyarakat? Salah satunya akses informasi. Oke. Bagaimana pemerintah dapat memberikan akses informasi ke masyarakat terkait dengan kualitas udara ambien kita sekarang? Itu penting sekali dan itu salah satu yang dituntut, bagaimana pemerintah menyediakan informasi yang lengkap, yang informatif kepada masyarakat bahwa ini kualitas udara, ini kualitas udara. Terus dari keresahan masyarakat ini tentu akan banyak usulan kan. Aku ingat sekali bahkan dari
akademisi, dari peneliti, dari lembaga masyarakat sipil, termasuk dari mahasiswa, itu banyak sekali usulan bagaimana kita mengelola udara Jakarta, bagaimana mengelola transportasi. Nah, semenjak gugatan ini kan banyak usulan. Harusnya kita kayak gini, harusnya kita kayak gini. Ada yang bikin kajian, ada yang bikin riset. Nah, saya rasa ini jadi kesempatan pemerintah nih untuk kemudian menyerap aspirasi tersebut kan. Ada banyak kampusku misalnya dulu beberapa kali membuat kajian nih tentang pencemaran udara Jakarta, dan itu disampaikan juga ke pengambil kebijakan. Kita ada rekomendasi, dan saya yakin teman-teman di kampus juga pasti punya nih rekomendasinya nih, mau aspek transportasinya, aspek kebijakannya, tata ruangnya untuk pengendalian pencemaran udara. Dan ini hal yang saya rasa perlu disusun tulisan-tulisan ini dan disampaikan ke pengambil kebijakan, diadvokasikan. Ini loh Pak, kita ada saran ini. Dan idealnya tentu masukan-masukan tersebut dikonkretkan menjadi kebijakan. Oke, Mas Elang, berarti salah satu hal juga yang menjadi penting adalah terbukanya akses dari pemerintah terhadap warga negaranya itu sendiri ya, gitu. Jangan sampai tertutup, apalagi dihilangkan. Oke. Iya. Itu salah satu yang menyebabkan gatal banget untuk menggugat adalah salah satu saksi juga bercerita bahwa dia beberapa kali meminta informasi tentang ini emisi dari kawasan industri dan data emisi, dan itu nggak dikasih, katanya data yang dikecualikan. Jadi semangat untuk menggugat, padahal itu merupakan data publik karena jelas lah itu. Aku nggak tahu ya dasar hukumnya apa sampai dulu pemerintah daerah DKI Jakarta menyatakan hal tersebut. Tapi yang jelas dia berhubungan dengan kepentingan masyarakat, dan aku nggak pernah nemu jadi sebagai data yang dikecualikan. Dia harusnya jadi data publik. Oke, berarti ini juga menjadi catatan yang penting ya untuk kita bersama gitu, mengenai informasi-informasi itu sebenarnya bisa kita dapatkan karena itu termasuk dalam hak kita sebagai warga negara juga ya, Mas Elang? Yes, informasi itu harus bisa didapatkan. Oke, nah Mas Elang, ini kita balik lagi nih mengenai putusan ya. Ini apa putusan dari gugatan warga negara ini memberikan jalan terang ke depan? Karena kan Mas Elang tadi sempat mention ya, kalau dari hasil putusan ini tetap harus dikawal bersama gitu, masyarakat dan pemerintah. Tapi sekarang dan melihat ke depan ini kira-kira gimana nih? Udah ada titik terangnya atau belum sih? Pertama, aku rasa aku perlu jelasin dari beberapa misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan, dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta misalnya, termasuk Presiden, udah menyusun beberapa kebijakan baru kan. Setelah dilakukannya gugatan. Jadi misalnya kita lihat pemerintah Provinsi DKI Jakarta udah ada Pergub, udah ada Ingup terkait dengan pengendalian pencemaran udara. Itu hal yang positif dan dilakukan setelah ada gugatan ini. Terus misalnya jadi ada peraturan pemerintah baru terkait dengan pengendalian pencemaran udara. Itu juga setelah gugatan tuh keluar. ISPU, Indeks Standar Pemantauan Udara. Nah, itu juga ada peraturan barunya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan. Jadi ada yang bahkan sebelum putusan pun kebijakannya diperbaharui kan. Kalau ditanya apakah itu menghilangkan perbuatan melawan hukumnya, saya rasa tidak. Karena kan dia setelah gugatan dong. Nah, itu satu hal. Kemudian misalnya putusan ini mengakui bahwa ada kewajiban negara untuk menyiapkan pengendalian pencemaran udara yang terencana, yang ilmiah, yang partisipatif. Itu saya rasa kutipan yang sangat baik ya, bahwa dia harus ilmiah, dia harus partisipatif, dan dia harus berdasarkan data gitu. Nggak bisa kita misalnya menyusun RPPMU tanpa ada inventarisasi yang ilmiah, misalnya. Nggak bisa kita menetapkan kebijakan pencemaran udara tanpa
ada partisipasi publik. Dan sebenarnya agak disayangkan juga adalah kalau di peraturan pemerintah 22 itu unsur partisipasi publik dalam perencanaan ini saya kurang melihat ya. Tapi di putusan ini itu clear tuh bahwa uh, perencanaan pengendalian pencemaran udara ini harus partisipatif. Terus bagaimana ada pengakuan bahwa ini harus antar pemerintah daerah itu harus bekerja sama dan dia harus diayomi oleh pemerintah pusat dalam pengendalian pencemaran udara. Kenapa? Karena tadi kan secara ilmiah di Jakarta itu ternyata kita juga kebagian nih dari Jawa Barat dan dari Banten. Dan mungkin juga, saya nggak tahu sih, belum ada penelitiannya, ya natur dari pencemaran udara dia bisa jalan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, hal-hal tersebut merupakan progres yang luar biasa dan saya bilang dia harus dikawal. Terlepas mau banding, ada pihak yang banding, terlepas putusannya seperti apa, ya putusan ini maupun amanat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan ini pengendalian pencemaran udara saya rasa harus dikawal, termasuk bagaimana penyusunan kebijakan. Oke, nah Mas Elang, berarti ini apakah bisa dibilang ini menjadi momentum yang pas buat pemerintah pusat dan daerah untuk mulai melakukan mitigasi polusi udara secara akuntabel dan transparan nih? Kalau dibilang momentum ya, momentum itu bisa kapan aja. Kita semenjak 70-an tuh Jakarta udah mulai tercemar. Undang-undang 99 Undang-Undang Lingkungan Hidup baru itu bisa dibilang momentum. 2009 itu Undang-Undang Lingkungan Hidup ada yang baru itu bisa dibilang. Jadi nggak apa ya. Kalau kita kesannya momentum kan kesannya oh ya ini kita gas sekarang besok lupa. Saya rasa ini adalah sesuatu yang berkelanjutan justru. Oh ya, satu lagi tadi. Implementasi kebijakan mitigasi pencemaran udara itu harus ada evaluasi yang baik. Itu salah satu keterangan ahlinya. Jadi ini momentum untuk memulai bisa dibilang gitu, tapi apakah ini akan ada akhirnya? Enggak. Pengendalian pencemaran udara itu justru yang baik ketika dia diupdate perkembangan teknologi, perkembangan sosial, perkembangan ekonomi, perkembangan kualitas udara di tempatnya. Itu harus diupdate kan. Jadi ini awal dari sesuatu yang berkelanjutan. Oke deh. Nah, ini mungkin hal-hal yang akan sering ditanyakan nih untuk Mas Elang sebagai perwakilan juga dari koalisi, apa sih langkah selanjutnya yang disiapkan oleh tim koalisi advokasi ibu kota? Karena kan tadi seperti yang dibilang, gugatan ini kan hanya langkah awal juga ya dari permasalahan polusi Jakarta dan sekitarnya. Dan kalau melihat putusan ini kan sudah hampir lebih dari 5 bulan lah ya sejak putusan dibacakan. Gimana Mas Elang? Nah, ini saya rasa bukan hanya koalisi saja ya. Teman-teman di BINUS, saya rasa baik akademisi, baik mahasiswa juga punya hak yang sama gitu. Ya. Kan ini CLS ya, ini mengatasnamakan warga negara, otomatis dalam implementasinya semua warga negara itu berhak untuk terlibat. Betul. Yang jelas kita, kalau dari ISL, kita kemarin ada hasil kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Grand Design pengendalian pencemaran udara, itu kita terlibat salah satunya di situ, dan kita tentu menunggu dan akan dengan senang hati ya apabila ada undangan misalnya untuk mengkritisi draft kebijakan atau misalnya ada draft kebijakan baru ya, tentu akan mungkin kita analisis juga dengan kapasitas kita. Apakah misalnya Kak Anissa nih sebagai jurnalis bisa nggak sih untuk terlibat dalam implementasi putusan ini? Tentu bisa. Misalnya Kak Anissa mau memberikan rekomendasi terhadap pemerintah DKI, itu juga ada haknya di situ. Bahkan aku bisa bilang gini kan, tanpa ada putusan ini sekalipun, kita memberikan rekomendasi kebijakan, kita mengawal kebijakan, bisa. Jadi semua orang bisa untuk mengawal putusan ini, apapun caranya. Oke, berarti semua lapisan masyarakat boleh ya untuk
ikut Boleh. menyuarakan tentang isu ini, karena ini juga menjadi hal yang penting ya Mas Elang ya, karena kita hidup di Jakarta nggak cuma 1-2 hari ke depan, tapi lama lah ya gitu rencananya gitu. Jadi semuanya bisa ikut bergabung, mulai dari mahasiswa, bahkan udah bekerja juga kalau mau berkontribusi lebih untuk menyuarakan tentang polusi udara Jakarta, karena ini juga kebutuhan kita bersama gitu. Jadi harus terus mengawal pemerintah juga untuk memberikan dan memfasilitasi lah ya kepentingan-kepentingan warga negaranya gitu. Oke, Mas Elang, kita sudah berada di ujung acara nih. Terima kasih banyak untuk waktunya sudah sharing bersama kami hari ini. Untuk Smart Viewers semua, terima kasih dan sampai jumpa.